Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa qad haba man tagha. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qa'ilin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahu alazim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalimat terindah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemelihara alam semesta, yang menjaga kita dari ujung kaki sampai rambut kita, dari seluruh organ tubuh kita yang dalam sampai luarnya, yang menjaga hutan-hutan ini, yang menjaga alam semesta Rabbul Alamin. Kita persembahkan satu kata terindah, Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian hanya kepada Allah yang memelihara kita semua ini, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, memberikan kita iman dan Islam yang kita peluk saat ini, sehingga ada langkah demi langkah kita menyempatkan diri masuk ke masjid ini beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia termulia yang lahir pada bulan ini, Nabi yang gelisah melihat anak kecil yang menangis, Nabi yang gelisah melihat tanaman-tanaman biji-biji yang tidak ditanam, Nabi yang tidak pernah kalah oleh tandus ekstrimnya cuaca Mekah, berdagang dari Syam ke Suriah. Dia yang mengelola Mekah dan Madinah, menggali sumber peradaban baru. Manusia terbaik di muka bumi, Nabi Muhammad SAW. Kita kirimkan salawat yang paling tulus kepada beliau, sehingga insya Allah di akhirat telah kita mendapatkan syafaatnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan ini Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nabi termulia. Setiap nabi yang diutus Allah biasanya mendapatkan mukjizat. Nabi Isa misalnya bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa misalnya bisa orang buta bisa menjadi melihat kembali, orang lumpuh bisa dikasih berjalan. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Nabi Muhammad dari jari-jarinya bisa keluar air. Pada saat kaum muslimin kehausan, ditempatkan pada sebuah wadah, dari seluruh jarinya, ibu jari, telunjuk jari tengah, jari manis dan kelingkingnya, dan keluar air dan memenuhi tempat wadah air, dan mereka bisa minum dari situ. Dari satu gelas susu, karena itu mujizat, puluhan orang, bahkan Rasulullah seorang bila meminum susu hanya dari segelas. Itulah mujizat Nabi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, semua mujizat yang diberikan kepada Nabi siapapun, semuanya terbatas oleh ruang dan waktu dan sudah habis. Tongkat Nabi Musa tidak bisa lagi kita temukan dan menjadi ular. Kita tidak bisa mewarisi bagaimana menghidupkan orang mati, sudah tidak mungkin. Tetapi ada satu mujizat yang tidak terbatasi ruang dan waktu dan hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, ada di dalam masjid ini, yaitu Al-Quran. Al-Quran yang kita lihat hari-hari, yang kita baca hari-hari, itu mujizat paling besar yang pernah diturunkan Allah kepada Nabi-Nya. Maka hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak heran alih beda Perancis, saya kira kita kenal semuanya.
Maurice Bucaille, Dr. Maurice Bucaille, seorang penganut Kristen. Dia diberikan kesempatan untuk meneliti mumi Fir'aun. Dikasih kesempatan mengambil muminya Fir'aun, dibawa ke Perancis. Tiba di laboratorium, sebagai ahli bedah, dia bedah mayatnya, muminya Fir'aun. Diangkat unsur-unsur di dalamnya, diteliti dalam laboratorium, ternyata apa yang ditemukan adalah mengandung unsur-unsur garam. Yang berarti kesimpulan Maurice Bucaille, Dr. Maurice Bucaille, pasti Fir'aun meninggal di dalam laut. Meninggal di dalam laut. Maurice Bucaille belum tahu tentang itu. Tetapi apa yang terjadi? Yang mengherankan Dr. Maurice Bucaille adalah kenapa orang yang meninggal di laut mayatnya tidak hancur, mayatnya utuh, dan sampai sekarang kita bisa saksikan mumi Fir'aun. Ternyata dia bertanya ke salah seorang muslim, ilmuwan muslim, dan dijawab bahwa 14 abad yang lalu Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kita semua tentang firman-Nya bahwa hari ini saya matikan Fir'aun, tetapi mayatnya akan tetap utuh sampai menjadi bukti bagi orang-orang yang lahir kemudian. Dan kita saksikan hari ini. Saat itu juga Maurice Bucaille masuk Islam karena Quran. Kita ambil contoh yang lain. Ada satu dokter dari namanya Profesor Lopol. Ini ahli syaraf dari Austria. Apa yang mengagetkan Profesor Lopol dari Austria ini? Dia meneliti, sederhana sekali penelitiannya, meneliti tentang apa yang tiap hari kita lakukan, sampai 5 kali kita lakukan, yaitu berwudu. Profesor Lopol heran bahwa orang muslim yang melaksanakan wudu rata-rata urat-urat syarafnya sangat sehat. Sangat sehat. Dan hasil kesimpulannya adalah siapa yang melakukan wudu, mengalirkan air jernih dan bersih pada tempat-tempat yang ditetapkan dalam wudu, mulai mencuci tangan, berkumur, membasuh muka, tangan, mengusap kepala, dan mencuci kaki, itu adalah tempat-tempat yang menurut Profesor Leopold adalah tempat yang sensitif terhadap air bersih dan air yang segar. Dan ternyata penelitian ini menunjukkan bahwa orang-orang Islam pasti sehat dan saraf-sarafnya semakin bagus karena setiap hari dia melakukan itu. Dan oleh profesor ini menyatakan, wahai semua manusia, mau muslim mau tidak muslim, sebaiknya melakukan wudu. Melakukan wudu. Akhirnya di ujung dari penelitiannya, Profesor Lopol juga menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan berubah namanya menjadi Baron Omar von Falhausen, merubah menjadi Dr. Surya. Satu lagi saya kira, supaya kita tahu bahwa Quran ini menjadi sumber inspirasi dan banyak orang masuk Islam karena Quran dan informasi yang didapat. Seorang peneliti dari Jepang, yang menarik adalah ada satu hormon dalam tubuh manusia yang susah sekali keluar, dan itu dibutuhkan, hormon itu dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dan ternyata hormon itu oleh peneliti ilmuwan muslim ada di 2 buah, namanya buah tin dan buah zaitun. Tapi apa yang menjadi pertanyaan dari peneliti Jepang tadi adalah, waktu dicampurkan antara buah tin dan buah zaitun, hormon itu sedikit sekali keluarnya. Sedikit, tetap sedikit dan dibutuhkan tubuh. Dicampur sedemikian rupa tidak menemukan. Tapi seorang ilmuwan sahabatnya di Mekah, seorang peneliti muslim, memberitahu kepada si peneliti Jepang bahwa komposisinya ada di dalam Quran. Yaitu kata zaitun disebutkan 1 kali dan
kata tin disebutkan 1 kali dan kata zaitun disebutkan 6 kali, sehingga komposisi yang bisa membuat hormon tadi banyak adalah 1:6. Jadi ditemukanlah, akhirnya dicampurlah kedua buah ini, dan subhanallah, waktu dicampurkan perbandingan 1:6 menurut sesuai Al-Quran, maka hormon yang dibutuhkan itu melimpah ruah di dalam buah tin dan buah zaitun. Apa yang menarik dari ini semua kisah kita ini adalah bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita temukan, apa yang kita saksikan, apa yang kita baca tiap hari ini sebetulnya mengandung sumber-sumber luar biasa. Orang-orang luar yang tidak muslim, yang bukan muslim, non-muslim sekalipun, menjadikan Al-Quran sebagai hudan, menjadikan sebagai petunjuk. Karena fungsi Quran adalah petunjuk. Fungsi Quran adalah pembimbing kita semua. Fungsi Al-Quran adalah pengobat untuk kita semua. Saya kira kita semua yakin bahwa Al-Quran itu adalah obat, asy-syifa. Kita juga yakin bahwa ini adalah hudan, pemberi hidayah, dan dia adalah petunjuk kepada kita semua. Oleh karena itu, Bapak sekalian, alangkah baiknya di bulan Rabiul Awal ini mulai kita menata diri, tidak hanya sekedar membaca Quran. Tentu saja yang belum bisa baca Quran mulai memperbaiki bacaan. Karena kita tahu, Bapak sekalian, kita tahu bahwa Al-Quran 1 huruf saja salah, menyebutnya dengan makhraj yang tidak benar, maka dia bisa berarti salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau baca sembarangan, akhirnya kita menemukan bahwa segala puji bagi Tuhan bendera, bukan Tuhan alam semesta, karena bukan alamin. Itu bisa membuat kita salah di dalam menafsirkan, memberi arti kepada Al-Quran. Bagi mereka yang belum tahu dan belum terlalu, mulailah, mau tua mau muda. Dan alhamdulillah di masjid ini anak-anak setiap hari ada yang membaca Quran dengan benar, mulai makharijul hurufnya, mulai tajwidnya, lama-kelamaan menjadi penghafal Quran. Siapa yang menghafal Quran, maka kombinasi otaknya akan semakin bagus. Siapa yang sering melihat Quran, maka matanya akan cerah dan membuat tulisan-tulisan Quran yang kelihatan rumit itu membuat mata kita akan segar. Insya Allah dengan demikian kita akan semakin bagus. Ada orang tua yang membaca Quran tanpa kacamata, umurnya 80-90 tahun. Mereka bisa baca yang bagus. Mudah-mudahan yang hadir hari ini juga kita senantiasa untuk bisa membaca Al-Quran. Bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran, memperbaiki huruf-hurufnya, memperbaiki tajwidnya, mungkin saatnya mulai menarik untuk mempelajari satu demi satu, kata demi kata, makna arti dari Al-Quran. Kita mulai memahami, paling tidak hadirin sekalian, kita paham betul apa arti dari Al-Fatihah. Karena itu wajib dalam sholat kita. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sampai waladhdallin, amin. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki ini. Dan kalau sudah bisa membaca, mengartikan, mungkin saatnya kita mulai memahami makna hakikat Al-Quran. Apa yang dipesankan oleh Al-Quran. Apa arti Al-Fatihah. Bukan hanya tentang segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tetapi mungkin kita bisa menafsirkannya bahwa kalau kita mulia, jangan coba merusak alam. Itu adalah tafsir-tafsir yang bisa kita. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ya kita mungkin terjemahkan bahwa itu adalah pemilik atau raja hari pembalasan. Mungkin bisa kita memahami, ya Allah, saya minta kepadamu sebagai pemilik masa depan, bahwa berikanlah kepada kami ihdinas siratal mustaqim. Atau makna-makna yang lain yang semakin hari semakin kita paham bahwa ternyata Al-Quran itu bukan hanya letter-letter, bukan hanya teksnya, tapi kontekstual pun bisa kita pahami. Ada pesan yang harus kita maknai sebagai bimbingan untuk kita semuanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak orang dan sekarang ini banyak sekali manusia yang mulai memahami bahwa ternyata Islam ini agama yang sangat berlogika. Kalau kita baca berita-berita menarik, memang orang-orang Eropa berbondong-bondong masuk Islam. Sekarang pertumbuhan Islam luar biasa. Itu semakin naik, semakin hari semakin bagus. Dan alhamdulillah penduduk muslim kita sudah betul-betul mencapai hari ke hari itu mencapai puncaknya. Banyak orang yang lahir dan kemudian banyak ilmuwan yang kemudian memahami Islam dan kemudian merasa bahwa inilah satu-satunya agama yang sumbernya tidak pernah berubah sejak Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita.
Waktu Nabi memang masih belum ditulis, walaupun sempat ditulis di daun, di pelepah kurma, di batu-batu dia tulis, di tulang-tulang binatang, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah yang turun ke Nabi Muhammad SAW ditulis. Itu di pelepah kurma, di batu, dan di tulang-tulang binatang. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq itu juga belum ditulis, tetapi oleh Utsman bin Affan mengusulkan untuk dikumpulkan tulisan-tulisan itu. Nanti pada saat Utsman lah sebetulnya dikumpulkan seluruhnya dan ditulis ulang seluruhnya apa yang bertebaran di tulang-tulang binatang dan di pelepah kurma. Akhirnya menjadi satu mushaf yang kita sebut dengan Mushaf Utsmani. Itulah sebetulnya yang sampai sekarang. Tetapi ini sudah banyak sekali perubahan. Dulu belum ada harakanya, masih kita sebut kalau orang bilang huruf gondolnya masih ada. Tapi sekarang sudah ada harakanya, A, I, U-nya ada, dan banyak sekali yang disentuh, dan sebetulnya itu adalah untuk mempermudah kita semua. Artinya Al-Quran yang ada sekarang ini tidak pernah berubah sejak Nabi Muhammad sampai kita membaca saat ini. Apa yang dibaca Rasulullah, itulah yang kita baca saat ini. Dan tidak ada perubahan sedikit pun di dalamnya sebagai ayat-ayat yang menginspirasi seluruh umat manusia, bukan hanya orang Islam. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita mulai memaknai tentang Quran ini. Mungkin yang sudah pintar membaca, tidak hanya sekedar membaca, kita mulai mengajikannya. Kita mulai ada kajian-kajian di masjid-masjid kita lakukan dari ayat per ayat. Mungkin mulai kita memahaminya, dan mudah-mudahan keislaman kita semakin baik, semakin baik, dan betul-betul kita menjadi Al-Quran menjadi hudan lil muttaqin. Kita orang-orang yang takwa menjadi petunjuk bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikr hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari satukan hati kita, satukan roh kita, satukan pengertian kita, pemahaman kita. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Jumat yang berkah ini kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah di hari kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berikan pengampunan sungguh-sungguh kepada kaum muslimin, kami yang hadir hari ini dan muslimat, mereka yang ada di rumah, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup saat ini. Berikanlah pengampunan dari dosa-dosa yang diperbuat, termasuk kami yang ada di masjid ini, ya Allah. Semoga hari ini menjadi berkah buat kami sebagai orang-orang Islam yang beribadah sebelumnya kepadamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, kami minta keselamatan di dalam agamamu ini, ya Allah. Kami mohon tidak ada kesesatan yang kami tempuh, ya Allah. Kami ingin agama ini menjadi hidayah dan petunjuk, sehingga agama yang kami pahami bukanlah agama yang sesat, tetapi agama-agama yang sungguh-sungguh menurutmu, ya Allah. Wa afiatan fil jasad was'ami wal basar. Ya Allah, kami juga memohon kesehatan dari ujung kaki sampai ujung kami, ya Allah. Kesehatan mata kami, ya Allah, kesehatan pendengaran kami, ya Allah, kesehatan mulut kami, ya Allah, kesehatan badan kami, ya Allah, kesehatan kaki kami yang melangkah menuju ridhamu, ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, ya Allah, kami ingin menjadi orang-orang yang punya ilmu, ya Allah. Maka tambahkanlah ilmu itu kepada kami semua, ya Allah. Kami berinteraksi dalam keilmuan, ya Allah.
Kami berhubungan dalam ilmu yang benar ya Allah, ilmu yang saling menyayangi, ilmu yang saling mencintai, dan tidak ada kebencian dan iri di hati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, seluruh kebaikan berikan kepada kami ya Allah di dunia ini ya Allah, apalagi di akhirat kelak ya Allah. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Orang tua kami Allah, baik yang ada saat ini, yang telah bersusah payah dan memelihara kami di waktu kecil ya Allah, kasih sayangi mereka seperti engkau memelihara kami sewaktu kami ada dalam buainya, ada dalam rahimnya, ada dalam pemeliharaannya ya Allah. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.